Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa ba'd. Ada pertanyaan yang masuk kepada Al-Fakir menanyakan tentang mengapa di dalam thariqah zikir yang diberikan oleh seorang guru itu mesti dibatasi. Misalnya mengamalkan la ilaha illallah 7.000 atau mengamalkan baca sholawat setiap hari sekian ribu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Nah, sedangkan ketika masuk di dalam thariqah, zikir dibatasi dalam arti kamu setiap hari harus zikir sekian ribu. Apakah itu tidak bertentangan? Pertama yang perlu diketahui bahwa ketika seorang telah masuk di dalam thariqah, tugas seorang guru atau seorang murabbi, seorang mursyid adalah bagaimana mengeluarkan murid dari ambisi nafsunya. Itu yang pertama. Karena walaupun dalam surah ibadah sekalipun itu tidak lepas dari ambisi nafsu. Contoh, ketika kita belum melakukan, belum terbiasa zikir, tentu kita akan sampai kepada had tertentu, misalnya 7.000, tentu berat. Ya karena kita belum pernah melakukan, artinya belum terbiasa. Itu kan sebagai apa? Sebagai muharabah atau mukhalafah kepada hawa nafsu. Sehingga ya ta'awwad ala dzalik, untuk membiasakan diri mulazamah dengan target sekian. Berarti kan dia apa? Tugas seorang guru untuk mengeluarkan dia dari hawa nafsunya. Kemudian kalau misalnya seorang murid ini dia telah terbiasa wirid, bahkan wiridnya yang telah dia lakukan sebelum masuk thariqah itu sudah lebih banyak, 12.000, ratusan ribu. Lalu sekarang masuk thariqah cuma 7.000 misalnya. Itu juga apa? Seorang guru fungsinya untuk mengeluarkan dari ambisi hawa nafsunya. Karena ketika dia misalnya berzikir lebih dari 7.000, ya kan? Sehingga dia biasa melakukan sebelumnya 10.000 atau ratusan ribu, dia kan akan merasa mengentengkan. Ya, saya sebelum ini sudah terbiasa melakukan 100.000, saya kuat. Ini hanya 7.000, tak apalah saya tambah. Ingat, di sini medan tarbiyah yang diberikan oleh seorang guru, dia lebih satu saja dari 7.000 misalnya, kalau yang diberikan, yang ditahdid oleh guru 7.000, ini dia sudah beramal dengan nafsunya. Walaupun hanya lebih satu. Kenapa? Karena dia sudah merasa memiliki kemampuan. Sedangkan ini yang ingin dicabut oleh seorang guru, bagaimana murid ini keluar dari dairati anfusihim kepada ila rabbihim. Bagaimana dia beribadah keluar dari dirinya dan hanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna fi tahdidil adad hunaka sirrum minal barakati wal madad. Jadi seorang guru membatasi sekian, itu sebenarnya karena di dalam membatasi angka tersebut ada sirrul barakah wal madad. Ada rahasia dari keberkahan dan madad. Maksudnya bisa jadi ya angka misalnya 40, 70, 7.000 itu adalah angka yang dicapai oleh gurunya atau para masyayikh dulu yang satu masrab dengan dia, ya kan? Beliau mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pembukaan hati dari Allah Subhanahu wa taala pada saat sampai kepada bilangan ini. Sehingga oleh guru tersebut dipraktikkan juga kepada muridnya dalam rangka apa? Supaya fuyudot, barokat, madad ini juga terlimpahkan kepada muridnya sebagaimana juga terlimpahkan kepada beliau atau kepada guru-guru yang mengajarkan sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita tidak salah faham di dalam memahami konteks tarbiyah dengan
ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil wallahu ala ma naqulu wakil.